Pemirsa, kembali di Ayus Pagi kali ini bersama saya Aulia Wardani. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini dan kita akan ke informasi berikutnya. Pemirsa, tak bisa menguasai laju kendaraan, sebuah minibus ringsek usai menabrak belakang truk pengangkut basi beton. Akibat kecelakaan ini, 2 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kilometer 4200 Tol Desari, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Kecelakaan terjadi karena pengendara minibus menabrak belakang truk pengangkut besi beton berukuran besar. Setelah ditabrak, truk langsung terguling dan muatan besi beton dari truk menimpa minibus hingga ringsek. Kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Imbas dari kecelakaan, ruas Tol Desari mengarah Depok, Jawa Barat macet. Besi beton yang tumpah ke jalan sedang proses evakuasi dan korban luka-luka telah dibawa ke IGD Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan di Jember, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan di salah satu titik banjir, sepeda motor warga terseret arus. Ini ketinggian air 1 meter di Jalan Kaliurang. Lebih tepatnya di depan Universitas Terbuka. Inilah rekaman video amatir warga yang terjebak banjir di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terjebak dan terseret arus. Banjir! Bahaya banjir! Banjir, bos! Sementara itu banjir juga nampak merendam permukiman warga di Kecamatan Kaliwates. Momen ini pun sempat direkam oleh warga. Banjir merendam sejumlah kawasan Jember setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur sejak Kamis siang hingga sore. Meski banyak kawasan yang terendam banjir, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kulit. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota sejak Rabu malam. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir di Jombang belum juga surut dan ratusan pengungsi masih bertahan di tempat pengungsian. Lalu seperti apa kondisi di sana? Sudah ada rekan kami Muhtar Bagus di posko pengungsian kantor Desa Jombok, Kecamatan Kesamben. Ya, selamat pagi. Ya, Muhtar, saat ini pagi. berapa ketinggian banjir di sana dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, hari ini merupakan hari ke-7 banjir melanda ratusan rumah warga di 2 desa, yaitu di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, dan Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. Ketinggian air saat ini masih cukup dalam, lebih dari 1 meter. Sehingga sampai saat ini warga masih bertahan di pengungsian dan masih belum berani pulang ke rumahnya masing-masing.
Baik, Mas Muhtar, berapa jumlah pengungsi dan tersebar di berapa lokasi saat ini? Ya. Untuk jumlah pengungsi saat ini ada sekitar 200 orang lebih. Mereka tersebar di 3 titik pengungsian yang sudah disediakan oleh BPBD Jombang. Satu titik itu berada di kantor desa Jombok di belakang saya ini. Kemudian yang kedua berada di Dusun Plosorejo, desa Jombok. Dan yang ketiga berada di desa Blimbing, kecamatan Kesamben. Demikian. Baik, lalu untuk kondisi kesehatan para pengungsi ini bagaimana? Mengingat ini banjir sudah berlangsung selama beberapa hari, informasinya ada beberapa penyakit yang menyerang warga. Iya, sejak beberapa hari kemarin warga sudah mulai mengeluhkan dampak banjir, terutama di sisi kesehatan ya. Di antaranya yang banyak dikeluhkan warga adalah gatal-gatal, kutu air, termasuk juga ada demam dan hipertensi. Mungkin karena warga terlalu lama bertahan di rumahnya. Karena ada sebagian warga yang selain mereka yang ada di pengungsian, sebagian warga bertahan di rumahnya sehingga mereka terlalu lama berendam di air sehingga kaki kemudian tubuhnya terserang gatal-gatal, kutu air dan beberapa penyakit lainnya. Baik, adakah bantuan berupa obat-obatan atau pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi saat ini? Sejak hari Rabu kemarin, pemerintah telah menugaskan Puskesmas Kesamben untuk membuka posko di kantor desa Jombok ini salah satunya. Dan petugas yang ditugaskan dari Puskesmas Kesamben, mereka tidak hanya bertugas di posko saja, tapi juga dikerahkan untuk turun ke lokasi-lokasi banjir untuk menangani warga yang mengalami keluhan atas sakit yang dideritanya. Jadi petugas berkeliling langsung ke rumah-rumah warga untuk memberikan pemeriksaan pengobatan, pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan pengobatan kepada mereka. Baik, selalu selain bantuan pemeriksaan kesehatan tadi, apakah pihak pemerintah setempat ini sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi saat ini atau pihak-pihak mana saja mungkin yang sudah memberikan sumbangan ataupun bantuan bagi para pengungsi? Ya, hingga hari ke-6 kemarin, bantuan untuk para pengungsi ini terus mengalir, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta. Seluruh bantuan itu terus ditampung oleh petugas, terutama dari Tagana, ada di Bukit Posko. Mereka menyediakan mengolah bantuan-bantuan yang masuk, terutama seperti bahan-bahan makanan, itu diolah, kemudian dibagikan dalam bentuk nasi bungkus pada warga dengan jumlah sekitar 1.000 bungkus per harinya. Baik, terima kasih Muhtar atas informasi yang telah Anda berikan. Selamat bertugas kembali.